Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa qala haddatsana Abu Awana qala haddatsana Abdul Malik Ibnu Umair an Warrad katibil Mughirah qal kataba Muawiyah ilal Mughirah uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaih inna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa kataba ilaih innahu kana yanha an qila wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'in wahat. Telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awana, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Umair dari Warrad, sekretaris Mughirah. Ia berkata Muawiyah menulis surat kepada Mughirah yang isinya, tulislah untukku apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Mughirah pun menulis surat kepada Muawiyah yang isinya, sesungguhnya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai salat beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, baginya lah segala kerajaan dan baginya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang akan kau berikan. Wala mu'tiya lima man'at, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang kau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak bermanfaat kekayaan darimu bagi yang memilikinya. Tidak bermanfaat kekayaan darimu bagi yang memilikinya. Dan Mughirah menulis surat kepada Muawiyah juga yang isinya, sesungguhnya Nabi melarang dari qila wa qal, desas-desus, dan juga banyak bertanya atau banyak meminta, serta dari menyia-nyiakan harta. Dan beliau melarang dari mendurhakai ibu, membenam anak-anak perempuan, serta mencegah atau tidak menunaikan hak dan meminta yang bukan haknya. Seseorang mencegah atau tidak menunaikan haknya, tidak menunaikan kewajibannya, atau meminta sesuatu yang bukan haknya. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Warrad, sekretaris Mughirah bin Syu'bah. Jadi di sini dia bercerita, suatu hari Muawiyah, itu Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah ketika itu, menulis surat kepada Mughirah. Isi suratnya, tulislah kepadaku, tulislah segala sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah, lalu kirimlah kepadaku. Jadi Muawiyah minta Mughirah untuk menuliskan hadis yang pernah ia dengar dari Rasulullah. Maka Mughirah pun menulis surat kepada Muawiyah yang isinya, sesungguhnya Nabi setiap kali selesai sholat beliau mengucapkan zikir yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini Bapak, ini dianjurkan kita baca ini ya.
Artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Baginya lah segala pujian, baginya segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang akan Kau berikan. Kalau Allah ingin memberikan rezeki kepada seorang, nggak ada yang bisa pun, nggak ada satupun orang yang bisa menghalangi. Lalu kata Nabi, ini zikirnya ya, doanya, dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Kau halangi. Kalau Allah menghalangi seorang dari rezeki, maka nggak ada orang yang bisa memberikan rezeki kepadanya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat kekayaan darimu bagi orang yang memilikinya. Artinya rezeki yang Allah berikan kepada kita ini tidak akan bermanfaat bagi kita di akhirat. Yang bermanfaat bagi kita di akhirat hanyalah amalan kita, bukan kekayaan kita. Tidak bermanfaat kekayaan darimu bagi orang yang memilikinya. Makanya yang menyelamatkan kita bukan harta, bukan anak, tapi amal soleh yang kita lakukan. Ini maksud hadis Nabi ini. Lalu Mughirah juga menulis surat kepada Muawiyah yang menyebutkan bahwasanya Nabi melarang dari qila wa qal, desas-desus, oh katanya, gosip ya, seperti yang banyak di TV itu. Acara gosip apa, selebritis ini. Lalu Nabi juga melarang dari banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya dalam perkara yang tidak bermanfaat ya, pertanyaan yang tidak menambah iman kita, menambah pengetahuan kita, pertanyaan yang sifatnya ya buang-buang waktu lah. Nah itu ya. Dan makna kathrati soal bisa juga maknanya banyak meminta. Jadi yang tercela bisa banyak bertanya yang tidak bermanfaat dan banyak meminta. Lalu Nabi juga kata Mughirah melarang dari menyia-nyiakan harta. Kita punya harta, punya aset, dibiarkan begitu saja. Kembangkan aset itu, dijadikan ladang untuk rezeki ya, untuk nafkah dan semacamnya. Dan Nabi juga melarang dari mendurhakai para ibu. Di sini sebutkan para ibu. Kalau para bapak nggak apa-apa. Nggak juga, karena hak seorang ibu lebih besar daripada hak seorang bapak. Dan beliau juga melarang dari membenamkan anak-anak perempuan, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Berarti kalau anak laki-laki sama juga ya. Cuman di sini beliau menyebutkan kebiasaan yang terjadi di zaman jahiliyah, karena mereka biasa mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan Nabi juga melarang dari man'in wahat, seorang enggan menunaikan kewajibannya, harta yang harusnya dikeluarkan dia enggan keluarkan, contohnya tidak mau bayar zakat, dan juga melarang dari meminta yang bukan haknya. Jadi dia dilarang memendam hartanya, menyimpan hartanya, tidak menunaikannya, dan juga melarang dari meminta yang bukan haknya. Nah ini Bapak, insya Allah jelas ya. Jadi seorang misalkan contoh saja nggak layak dapat BLT, tiba-tiba minta BLT. Nah ini hati-hati nih, yang seperti ini terlarang ya. Nah itu makna hadis tadi. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah. Di antaranya bolehnya meriwayatkan hadis Nabi lewat tulisan, surat dan semacamnya. Jadi boleh kita meriwayatkan hadis Nabi lewat tulisan. Ada seorang ulama punya tulisan lalu nih, tanpa kita mendengarnya langsung boleh. Dan boleh juga kita selain meriwayat hadis ilmu, boleh kita menukil ilmu dari apa yang kita baca selama kita paham. Nah, itu ya. Itu pertama. Lalu faedah kedua, dianjurkan zikir setiap sholat dengan zikir yang diajarkan Nabi tadi. Ya, ini Bapak insya Allah kita saya la ilaha illallah sampai terakhir tadi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu maknanya agung Bapak ya. Kalau kita renungkan maknanya itu sebenarnya itu agung sekali. Lalu berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan dari gosip, desas-desus, berbicara tentang sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Lalu berikutnya larangan dari banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak bermanfaat atau banyak meminta. Lalu berikutnya larangan menyia-nyiakan harta. Harta disia-siakan untuk perkara yang tidak berguna atau perkara yang mengundang maksiat. Lalu berikutnya larangan durhaka kepada orang tua, terutama ibu kita.
Lalu berikutnya larangan mengubur hidup-hidup anak-anak, terutama anak perempuan. Lalu terakhir, tercelanya orang yang pelit, tidak mau menunaikan kewajibannya dia terkait dengan hartanya, tidak mau bayar zakat padahal sudah wajib bayar zakat. Lalu terakhir, tercelanya orang yang meminta sesuatu yang bukan haknya. Nah, ini penting Bapak ya. Kalau seorang tidak layak dapat bantuan, jangan minta bantuan. Apa yang dia terima, apa yang dia makan itu akan menjadi api yang membakar perutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.